Tada! Oke, pemirsa bisa dilihat ya perbedaannya ya. Pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Bang Boy, Koki Uji Coba. Di sini saya akan mencoba segala macam resep yang ada, mulai dari minuman hingga makanan. Jadi apabila hasilnya tidak memuaskan, harap dimaklumi saja, namanya juga Koki Uji Coba. Halo pemirsa, berjumpa lagi. Kali ini saya akan mencoba resep martabak manis. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan alat-alat dan bahannya. Mari kita lihat. Di sini ada tepung terigu. Saya pakai merek Cakra 500 gram. Terus di sini ada soda kue. Kita pakai sedikit aja ya. Nanti takarannya pemirsa bisa lihat sendiri di takaran saya hanya pakai kira-kira aja. Tapi kalau untuk terigunya 500 gram. Dan ada ini bahan tambahan pangan, banana pisang. Terus ada lagi perisa vanila. Terus satu butir telur, kita ambil kuningnya aja ya. Dan gula 1 on 100 gram, 1 on lebih ya, 100 gram. Terus ini ada garam dan air 500 ml. Jadi air sama tepung perbandingan 1:1 ya. Dan untuk toppingnya di sini kita pakai Blue Band. Ini udah saya masukin di satu tempat ini. Dan kita pakai coklat. Terus kita pakai keju dan susu. Oke pemirsa, kita lanjut proses pengadukannya ya. Pertama-tama kita masukkan dulu airnya ke wadah. Ini airnya kita 2 tahap ya pemirsa ya. Kita masukin dulu 300 ml. 300. Ini sudah 300 ya. Kita sudah masukin 300 ml. Terus kita tuang lagi gulanya kita tuang. Terus kuning telur jadi 1. Nah, garam seperti yang saya bilang tadi, saya nggak ada takarannya, tapi bisa kita kira-kira aja kok. Kita kira-kira aja pakai ini sendok teh ya. Pemirsa bisa lihat. Kira-kira segini nih dari sendok teh ya. Tuang, sip. Nah, setelah air, gula, garam, dan kuning telur kita campur, kita diamkan dulu kira-kira 5 menit lah. Kita diamkan 5 menit, nanti baru kita campur tepung. Oke pemirsa, ini udah 5 menit ya, kita biarkan ini. Sekarang kita aduk dulu. Di sini saya menggunakan mixer biar cepat ya. Tapi kalau udah jumlah banyak, biasanya kayak penjual martabak itu dia pakai rotan. Ini kita aduk ya. Nah, sudah pemirsa ya.
Oke, lalu kita campurkan tepung. Nih, langsung kita campurkan semua. Campurkan. Ini saya potong-potong videonya, bukan apa-apa ya pemirsa ya. Ini nggak ada rekayasa, nggak ada dikurang-kurangin, hanya biar nggak kelamaan aja durasinya, nanti pemirsa ngantuk nontonnya ya kan. Nah, yuk kita lanjut besar lagi ya. Oke pemirsa, udah selesai kita aduk. Nah, tadi saya aduk kurang lebih kira-kira 15 menit ya. Dan saya tadi tambah airnya, saya tambah 100 ml saya tambah. Jadi ini masih tetap 200 ml sisanya ya. Nah, baru kita tuangkan semua pemirsa. Nah ya, kita tuangkan semua. Untuk yang kedua ini kita aduk lagi. Ini berhubung saya sendiri susah megangnya, jadi saya pause lagi ya pemirsa ya. Nah, ini sepertinya kurang encer ya pemirsa ya, masih agak kental. Pemirsa bisa tambahkan air 100 ml lagi. Nah, masih kental, tapi nggak apa-apa lah, jangan 100 ml ya. Tapi terlalu encer pun nggak bagus, hasilnya dia nggak mengembang. Di sini saya siapkan 100 ml. Nah, kita pakai 50 ml aja ya. Nah, kita pakai 50 ml. Masih kental ya, masih kental. Kita bisa tambah 50 ml lagi ya. Tambah 50 ml lagi. Harap dimaklum ya pemirsa ya, ini kokinya koki uji coba, jadi coba-coba aja semuanya ya. Nah, untuk yang keduanya udah selesai ya, tahap pengadukan keduanya udah selesai. Ini tadi saya kira-kira 10 menit lah, kurang lebih 10 menit. Jadi ini kita biarkan dulu sebentar, kita sambil membuat ini racikan satu lagi. Ini dia racikan yang keduanya yang saya maksud tadi. Ini kita kira-kira aja ya pemirsa ya. Nah, ini soda kue kira-kira setengah aja, setengah sendok teh. Kita taruh di sini, set. Terus, nah ini vanilanya bisa dilihat ya, kira-kira segini nih. Segini nih sendok teh. Nah, terus ini banana, satu tutup botolnya aja ya, set. Nah, untuk soda kue-nya sendiri kita kasih air sedikit ya pemirsa ya, sedikit aja. Nah, kira-kira segitu aja tuh, udah. Kita biarkan dulu sebentar. Oke pemirsa, ini udah menggelembung ya, udah dibiarkan paling lama 2 menitan lah, udah dibiarkan gini. Terus kita mixer ulang ya. Nah, ini yang ketiga ini paling lama, ini kira-kira 20 menitan pemirsa. Ini kita pause lagi ya.
Oke pemirsa, ini udah selesai ya. Nah, ini kayaknya pemirsa, kayak ini keenceran ini kayaknya. Nah, keenceran, tapi nggak apa-apa, hantam aja. Namanya juga uji coba ya pemirsa ya. Nah, hantam aja nih. Lihat nanti apa hasilnya ya. Nah, kalau udah di mixer gini, yang terakhir ini kita biarkan minimal paling cepat itu 1 jam pemirsa. Dia makin lama makin bagus ininya. Kalau makin lama makin bagus hasilnya kalau kita masak nanti ya. Jadi ini kita biarkan kurang lebih 1 jam dulu ya. Oke pemirsa, ini udah 1 jam ya. Oh ya, ini tadi kita tutup ya, jangan dibuka biar nggak ada binatang masuk. Nah, udah kita biarkan 1 jam. Sekarang kita panasi loyangnya. Nah, ini loyangnya udah umuran ini. Tadi karatan udah kita bersihkan. Ini loyang peninggalan almarhum bapak saya. Dulu sempat bikin martabak juga, cuman saya nggak ikut nggak tahu resepnya, nggak pernah belajar dulu. Jadi ya kalau ikut itu mungkin bisa dibilang martabak Bangka, karena resepnya resep dari temennya Cina, orang Cina temannya itu memang penjual martabak Bangka. Jadi kita ini ya, kita panasin dulu apinya segitu besar karena masih dingin. Jadi kita api besar, kita panasin dulu ya, kita press dulu ya pemirsa ya. Oke pemirsa, ini kita tes dulu ya, udah panas belum. Udah krenyes bunyinya pemirsa, tandanya udah panas. Loyangnya udah bisa kita gunakan. Kita lap dulu. Nah, terus kita kayak ini, kita bikin kayak yang jualan-jualan itu. Nah, kita taburin pakai tepung di loyangnya. Taburin gini, set. Kita nggak ada ini, saya pakai tisu aja ini. Oke. Nah, untuk takarannya saya pakai ini nih, cangkir plastik ini pemirsa ya. Ini tempatnya sempit, jadi ya saya taruh di ini aja, wastafel. Rumah kita di Batam ini sempit pemirsa ya. Kita tes, bismillahirrahmanirrahim. Nah, biarin. Ini kita biarin dulu. Nah, udah pori-porinya udah ada. Nah, yang kedua ini kita pakai tutup termos ya pemirsa. Ini bisa dilihat agak banyak ya. Nah, agak banyak. Ayo kita langsung cetak ya. Tuh loyangnya udah saya taburi ini tepung. Jadi set. Oke pemirsa ya, kita tunggu. Ini ada ikan goreng, bukan ya, ikan apa yang pemirsa? Lauk. Oke pemirsa, kita tunggu ya. Oke pemirsa, bisa dilihat ya,
Ini udah mengembang. Ini yang kedua ini kayaknya untuk ukuran koki uji coba udah cukup bagus ya. Kita ini taburi gula kayak tadi. Set. Taburi gula pemirsa ya. Nah, habis itu kita tutup pemirsa biar cepat gulanya larut. Oke pemirsa, kita stop dulu ya. Oke pemirsa, kita cek lagi. Kayaknya udah matang ya. Ini pinggirnya udah coklat. Itu tandanya kayaknya udah matang. Kita congkel lagi pakai pisau daging. Nah, congkel lagi pemirsa. Inilah risiko koki uji coba. Saat. Nah, angkat pemirsa ya. Mantap. Mantap pemirsa. Kayak tadi saya pause dulu ya, nanti saya potong-potong baru saya tunjukin ya. Ini luarnya kita olesi juga ya pemirsa ya. Nah gini kita olesi gini biar lumer pemirsa. Ini atas bawahnya kita olesi ya, atas bawah. Nah sudah jadi pemirsa, bisa dilihat kan perbedaannya. Ini yang pertama tadi takarannya kurang karena loyangnya agak lebar, jadi terlalu tipis ini. Dan yang kedua kita tambah takarannya, nah agak tebal kan, kelihatan bedanya. Ini isi coklat dan ini keju. Dadah. Oke pemirsa, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Nah ini udah martabak jualan pemirsa, ini bener nggak bohong dah. Nah, terus teksturnya juga lembut tuh, lembut. Ini kalau kayak gini nih tahan sampai pagi nih pemirsa, bener ya, nggak sia-sia kita coba pemirsa ya. Ini kita testing dulu pemirsa ya. Oke pemirsa, ini kita mau ngetes ini hasil dari koki uji coba ini. Ini kita hamparan aja pemirsa. Nah, di lantai mejanya udah diiniin, udah disingkirin sama kakak. Ini kita tes dulu pemirsa ya. Bismillah. Lembut pemirsa, wajib coba di rumah atau mau jualan juga udah bisa nih. Kalau resep tadi tuh saya ini aja ya, kira-kira aja, tapi kalau untuk 1 kilonya bisa pemirsa ini ya kira-kira aja. Tadi udah kita lihat ya, saya kira-kira aja karena nggak ada takaran yang pasti, yang pas. Makanya saya nggak ada alat takaran, jadi pakai kira-kira aja. Dan hasilnya lihat itu udah lembut banget nih. Mantap banget. Oke pemirsa, saya rasa cukup sampai sini aja ya. Uji coba resep martabak manis buatan orang Bangka. Kebetulan saya asli Bangka, tapi ini bukan resep martabak Bangka ya, hanya orangnya aja orang Bangka, jadi saya bilang ini martabak Bangka karena buatan orang Bangka. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan.
jangan coba. Maksud saya jangan lupa coba. Ini berhasil banget. Atau pemirsa mau jualan juga kayaknya udah bisa dengan resep ini. Oke pemirsa, dadah, assalamualaikum.